Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Hidayati dari kelas 2021C Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Probolinggo. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya di semester 1. Baik, nomor 1, mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila. A. Tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila. Yang pertama, membentuk karakter bangsa. Yang kedua, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila. Ketiga, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. B. Landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, ada landasan historis, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan-rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis adalah Pancasila, dasar negara yang harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yang menjadi sumber bagi penyusun peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, PP, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Yang ketiga ada landasan kultural. Pancasila, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat ada landasan filosofi. Secara filosofi dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofi yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan. Nomor 2, mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Pertama, ada nilai religi. Kehidupan religi manusia awal ini mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda. Aktivitas religi juga mulai nampak pada saat upacara dari ritual upacara. Yang masih nampak pada masa kini yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara, mulai penguburan sampai pemujaan wajah. Dan juga adanya interaksi dan komunikasi sosial yang ditemukan dari beberapa artefaknya, seperti sistem barter dan hidup nomaden. Yang ketiga ada nilai persatuan. Nampak pada pola pemenuhan kebutuhan hidup yang sudah terpola, yaitu kaum pria mencari makan, kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Yang keempat ada nilai demokratis. Awal kehidupan organisasi nampak dengan terbentuknya desa komunal dalam kehidupan cocok tanam. Sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa komunal didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kelima ada nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi, disebut sebagai gotong royong. B. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama ada nilai religi. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad ke-2 Masehi, dibuktikan dengan penemuan patung perunggu di Jember dan Sulawesi. Kedatangan Islam menjelang abad 7-8 ke berbagai daerah Indonesia sedikit mengalami perubahan situasi politis dan sosial budaya masyarakatnya.
Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang nampak dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang ada di Indonesia tidak sama dengan sistem kasta di India. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Nilai persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Salah satu buktinya adalah Kutai menjadi kerajaan awal Hindu dengan bukti fisik seperti prasasti 7 buah yupa. Upaya invasi Mulawarman mendorong terjadi pengaturan wilayah dengan adanya pengawalan kedaulatan dan kebesaran raja dari pemimpin setempat. Yang keempat, ada nilai demokratis. Adanya sistem kerajaan pimpinan berdasarkan orang yang dituakan atau primus inter pares. Pembagian kerajaan dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja. Yang kelima, ada nilai keadilan. Yupa peninggalan Raja Purnawarman dari Jawa Barat yang berisi berita tentang pembuat salur air untuk mengatasi banjir. C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama, ada nilai religi, yaitu sejak abad ke-7 kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. 2. Ada nilai kemanusiaan. Ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta, serta ajaran Buddha Mahayana mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kenikmatan secara bersama-sama. Yang ketiga, ada nilai persatuan. Persatuan juga dibuktikan melalui perwakilan politik antara Raja Airlangga di Kediri, Jawa Timur dengan Putri Raja Sriwijaya. Yang keempat, ada nilai demokrasi. Dewan Nagari menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa raja. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Yang terakhir, ada nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insulair, interinsulair, dan internasional. Lalu yang nomor 3 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan perjuangan penjajahan barat atau asing. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain: nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing. Ada nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang buka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Ada nilai persatuan. Bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah Indonesia. Ada nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik sosialisasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya. Yang pertama, ada nilai religi. Agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad. Ada nilai kemanusiaan. Keanekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, ada nilai persatuan. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia dimulai dengan membangun organisasi yang berskala nasional. Ada nilai demokrasi. Kongres Rakyat Indonesia bulan Desember 1939 menetapkan memilih bendera Persatuan Indonesia merah putih. Yang keempat, ada nilai keadilan. Pemerataan informasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Setelah itu, nomor 4. A. Proses perumusan Pancasila. Upaya perumusan Pancasila dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Juni sampai 1 Juni 1945 dengan usulan 3 tokoh. Yang pertama, ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus disusul oleh usulan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu dasar persatuan dan kekeluargaan, takluk kepada Tuhan, kerakyatan, dalam lapangan ekonomi negara bersifat kekeluargaan, dan negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah mufakat perwakilan, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga usulan tersebut memiliki redaksi yang berbeda, akan tetapi substansinya sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Proses perumusan Pancasila berlanjut pada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yang berisi 5 konsep, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah ditetapkan dan yang tercantum pada Undang-Undang 1945, ada perubahan nomor 1, yaitu menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang NKRI 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama pembukaan dan kedua adalah batang tubuh. Yang ketiga, pengesahan pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 yang pada alinea 4 tercantum rumusan Pancasila. Nomor 5. A. Menjelaskan sistem filsafat. Dari segi etimologi, philos artinya cinta, sophia artinya bijaksana, jadi cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila satu dengan yang lainnya. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis dan logis. Yang pertama, pokok pikiran yang pertama itu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. E. Uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, unsur ketuhanan. Dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan penyebab dalam keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia. Kedua, ada unsur persatuan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membuktikan kehadiran dan hidup berdampingan dengan orang lain. Yang keempat, ada unsur kerakyatan. Dalam bahasa lain, kerakyatan berarti demokrasi. Demokrasi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, unsur keadilan. Dalam suatu masyarakat dibutuhkan keadilan demi kebutuhan bersama. Musyawarah dapat dilakukan dalam menjaga dan memenuhi keadilan. D. Hakikat nilai moral norma dalam Pancasila. Nilai dalam bahasa Inggris disebut value. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat.
Sedangkan norma adalah sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan norma. Nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat dijabarkan dalam norma untuk mengatur perilaku anggotanya. Menganalisis Pancasila sebagai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, di antaranya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan gotong royong, meskipun ada perbedaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada makna Pancasila sebagai dasar mengandung arti bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Yang keenam, berilah contoh penjelasan nomor 1 sampai dengan 10 kejadian atau pelaksanaan yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat saudara. Yang pertama, yang A, membentuk karakter bangsa. Rakyat Indonesia dapat menghargai sesama muslim atau non-muslim. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam melestarikan budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila seperti mengikuti upacara hari besar. Yang B, landasan filosofis. Contohnya, Indonesia memiliki kepercayaan masing-masing akan tetapi masyarakat saling menghargai. Yang kedua ada landasan historis, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memilih prinsip serta filsafat hidup. Yang ketiga ada landasan sosio atau kultural, generasi muda yang mengenal budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan. Yang keempat ada landasan yuridis, diterapkannya mata kuliah pendidikan Pancasila, ini termasuk landasan yuridis. Yang kelima, yang terakhir ada landasan sosiologi, sikap toleran akan adanya kebinekaan atau pluralitas berbagai macam agama. Yang 2A itu tinggal secara bergotong royong, menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya. B, sistem kasta di Indonesia tidak sama dengan sistematik di India maupun di Cina. Yang C, saling menghormati, tidak membeda-bedakan manusia, selalu menaati peraturan, menerapkan musyawarah, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang 5, pokok pikiran pertama, menghargai pelaksanaan kebiasaan dalam menyelenggarakan negara, menjaga harta dan kekayaan negara. Pokok pikiran kedua, manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan. Pokok pikiran ketiga, mengikut sertakan setiap anggota masyarakat dalam mengambil keputusan. Pokok pikiran keempat, membantu masyarakat yang sedang kesulitan. Yang keempat, pada saat ada perdebatan antara kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. Setiap warga negara berhak bertuhan-tuhannya sendiri. Sikap tidak membeda-bedakan agama. 3. Memperkuat iman dan kepercayaan masing-masing umat. Saling menghargai dan mengasihi antara sesama tanpa membeda-bedakan. Menjunjung tinggi akan nilai keadilan di masyarakat sesuai asas positif kesejahteraan rakyat dan politik. Pantang menyerah dalam mencapai cita-cita. 7A dan B. Yang pertama, sila pertama melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera hilang. Sila kedua, setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti bekerja sama antar masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil. Nomor 7, pandemi COVID yang berawal dari Cina telah merambat ke berbagai belahan dunia. Sudah ribuan orang meninggal karena virus ini.
Pada masa peradaban baru, kebiasaan hidup yang dapat memutus wabah pandemi dan alternatifnya adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Setiap manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai penunjang aktivitas. Alternatif pemecahan masalah, work from home meeting online, dapat menjadi alternatif dalam manajemen perusahaan. E-learning dapat menjadi alternatif dalam dunia pendidikan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan di dalam rumah sehingga menjadi alternatif pemecahan masalah yang dapat memutus rantai COVID-19. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan diri. Hal ini menjadi sebuah gaya hidup baru di era new normal. Mengganti masker setiap jam, mencuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah keluar rumah. Yang terakhir, transaksi dan layanan pelanggan. Melakukan transaksi non-tunai dapat memutuskan rantai penularan COVID-19 karena berkurangnya kontak fisik. B. Aktualisasi nilai Pancasila di masyarakat di tengah pandemi. Yang pertama ada sila pertama, diwujudkan dalam ketaatan warga untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya dengan tetap menjalankan ibadah di dalam suasana yang berbeda. Kedua, sila kedua, seluruh individu Indonesia mengakui kedudukan yang sama dan sederajat di tengah pandemi ini. Masyarakat dapat bahu-membahu untuk melakukan pencegahan COVID-19 dengan menghilangkan ego masing-masing. Sila ketiga, sikap saling menyalahkan harus dihindari dan terus bergerak memperkuat dan saling merangkul. Sila keempat, ditunjuk dengan tumbuh dan dibangunnya nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan penanganan wabah COVID-19. Dan terakhir, sila kelima, di masa pandemi ditunjukkan dengan penanganan masalah dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan dan diharapkan agar nilai-nilai semakin tertanam, teraktualisasi sebagai bukti Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.